Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wika Wirya dengan NIM 2003-1037. Saya berasal dari kelas pendidikan biologi D. Tugas saya pada saat ini yaitu tugas coding yang membuat program, di mana tugas saya di sini adalah membuat sebuah program yang berjudul Program Kalkulator Sederhana. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa di sini kita menggunakan aplikasi DevC++, dan di sini kita akan membuat program. Pada setiap membuat program kita menggunakan include IOStream karena itu sudah menjadi sebuah patokan ketika kita akan membuat sebuah program. Nah, tidak lupa pula kita menambahkan using namespace std, di mana di sana kita tidak perlu lagi menambahkan hal-hal yang lain selain include IOStream. Nah, setelah itu, di sini ada itmind. Itmind itu adalah berupa input yang akan kita masukkan kepada data-data yang akan kita masukkan, yaitu berupa variabel-variabelnya. Di sini Wika akan menginput variabel-variabelnya, yaitu berupa penambahan. Di sini Wika melambangkan penjumlahan dengan A, pengurangan dengan B, dan hasil kemudian menu. Nah, juga terdapat perkalian. Nah, di sana ada pembagian dan juga perkalian yang dilambangkan dengan C, D, kemudian hasil bagi. Nah, di sini Wika mematokkan car ulang, di mana nanti pada akhir akan ada pengulangan. Nah, di sini dapat teman-teman lihat bahwa Wika di sini menggunakan frame, kemudian scan. Nah, yang awal Wika menggunakan frame, yang mana ini adalah kepala dari program yang Wika buat. Nah, di sana ada nama, NIM, jurusan, dan juga judul dari program yang akan Wika jelaskan. Nah, di sana ada variabel-variabel yang Wika masukkan. Yang pertama ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta adanya pembagian. Nah, di sini kemudian kita akan memasukkan menu dengan memilih menu tersebut dengan cara nanti akan diadakannya compile sehingga akan memasukkan suatu penjumlahan, pengurangan, perkalian, hingga pembagian. Nah, di sini kita tinggal memasukkan data dengan memilih menu, yaitu dengan print, scan menu, kemudian switch menu. Nah, di sini yang pertama kita memasukkan yaitu pada poin variabel penjumlahan. Di sana adanya masukkan bilangan pertama, kemudian dia dilambangkan dengan A, dan juga bilangan kedua dilambangkan dengan B, dengan rumus yaitu A ditambah B, maka print rumusnya ditambah sehingga hasilnya akan keluar yaitu antara penambahan A dengan B. Case kedua yaitu juga berupa pengurangan. Di sini bedanya antara case 1 dengan case 2 yaitu di sini adalah tandanya kurang. Begitupun dengan case 3, di sini ada variabelnya perkalian. Kita juga disuruh untuk memasukkan bilangan pertama, bilangan kedua, dan hasil rumusnya yaitu antara A dikali dengan B sehingga menghasilkan contoh. Dan pada case 4, angka 4 juga ada pembagian. Di sana kita juga memasukkan bilangan pertama, bilangan kedua, dan juga akan mendapatkan hasil dari pembagian tersebut. Nah, setelah jika ada kesalahan dalam memilih menu, maka kita bisa mengulangnya dengan cara di sini Wika memasukkan cout dan juga chin. Di sana ada tertera apakah ingin mengulang ke menu. Jika kita ingin mengulangnya ke menu awal, kita menekan Y kemudian enter dan dia akan kembali lagi ke menu pertama. Sedangkan kita memilih T, maka kita akan berhenti pada proses itu sendiri. Nah, di sini ada while yang artinya pengulangan. Jika tidak, kita menekan T, maka kalau iya, kita menekan Y. Baik, kita akan coba mengompilnya. Apakah ada terjadinya error atau tidak? Jika ada, maka kita akan memperbaiki program tersebut. Memilih menu penjumlahan, maka tinggal tekan 1, kemudian enter, maka di sana akan disuruh masukkan bilangan pertama. Contohnya kita memasukkan bilangan 6, kemudian
perintah yang kedua memasukkan bilangan kedua, contohnya 7. Maka ditekan enter kembali, maka hasilnya 6 ditambah dengan 7 hasilnya 13. Jika ingin mengulang lagi di pertama, ingat kita menekan huruf Y kembali, itu Y, dan kemudian enter, dan kita kembali lagi ke menu pertama, dan kita disuruh lagi untuk memilih menu. Maka di sini kita memilih pengurangan, maka kita pilih nomor 2, kemudian enter. Nah, kita disuruh lagi untuk memasukkan bilangan pertama contohnya 4, dan bilangan kedua contohnya 9. Maka jika hasilnya di sini negatif, maka akan tertera negatif. Itulah kerja dari kalkulator. Nah, dapat teman-teman lihat hasilnya akan menilai negatif 5. Dan seterusnya, jika ini lagi mengulang pertama, maka kita menekan Y dan enter, dan balik lagi ke menu pertama, dan disinilah konsep yang dinamakan dengan konsep pengulangan pada setiap menu yang kita pilih. Kalau kita memilih nomor 3, maka pilih 3, kemudian enter, dan pilih lagi angka yang mau kita kalikan, contohnya 8, dan bilangan kedua 4, maka hasilnya adalah 32. Memang terbukti kan bahwa kerja dari program kalkulator itu sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, jika ingin kembali lagi ke titik pertama dengan adanya proses pengajian, kita tekan lagi K4, Y maksudnya, maka akan balik lagi ke menu pertama, dan kita pilih angka 4. Dan maka kita juga disuruh lagi untuk memasukkan bilangan pertama, contohnya 6, dan bilangan kedua 9, maka hasilnya yaitu 6 dibagi dengan 9 akan menghasilkan 0,67, dan seterusnya. Nah, karena kita sudah mencobakan semua kembali kepada menu pertama, di sini juga bisa kita kembalikan lagi ke menu pertama, kita menekan Y, dan kita disuruh lagi untuk memasukkannya bisa berkali-kali melakukan pengurangan jumlah kalian serta kemudian. Nah, mari kita coba lagi untuk memasukkan menu ke misalnya menu 3. Maka pilihlah angka yang mau dimasukkan, contohnya 5, angka kedua 4, maka hasilnya adalah 20. Nah, jika ingin berhentikan program, maka tinggal menekan T. Nah, jika sudah menekan T, maka enter kembali. Nah, proses kita selesai sampai di sana. Jadi, konsep pengulangan itu terjadi karena bisa dihentikan dan juga bisa diulang kembali. Maka program ini sudah dapat dikatakan berhasil untuk melakukan prosesnya. Di sana ada variabel dan juga ada konsep pengulangan. Selanjutnya di sini tidak ada mengalami error atau apapun, dan di sini Wika menggunakan will atau pengulangan, dan di atasnya jangan lupa ditambahkan dengan do will, artinya pengulangan kembali. Nah, jika kita menghilangkan do dan di atasnya diganti dengan will, maka konsepnya pengulangan akan terjadi dengan terus-menerus tanpa adanya penghentian. Baiklah, sampai di situ penjelasan dari yang Wika pahami. Jika ada kesalahan, teman-teman bisa mengomentari dan juga memberikan penjelasan apa yang kesalahan yang Wika lakukan pada program yang Wika buat ini. Sekian dari Wika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.